Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu dari SMK Negeri 1 Matese, saya pernah diundang ke sana ya. Kapan? Tahun berapa ya Bu ya? 2000. Oke. Belum begitu lama sih saya, tapi pernah ke sana. Pak Kepala ya dari yayasan tidak bisa rawuh semuanya. Kami mengucapkan selamat datang. Semoga kehadirannya ini bisa membawa dampak yang baik. Dan yang jelas begini Bu Pengawas, Bu, ini Bu Kepala atau Bu? Bukan. Saya K3. Oh, K3. Gini, jangan mempermasalahkan tools. Saya ini kemarin diundang ke MAN 1 Karanganyar, suruh memberikan masukan. Nah, pengadaannya yang sampai lantai 3 itu yang desain saya Bu. Nah, kenapa harus mempermasalahkan tools? Wong sekarang HP saja sudah diberdayakan luar biasa kok. Kalau penjenengan turun di lapangan nggak ada wartawan TV itu yang sekarang bawa kamera gede-gede itu nggak ada lagi. Kameranya cuma pakai kamera HP ini aja. Wartawan TV nasional ini nggak ada lagi yang bawa kamera besar. Artinya apa? Tools ini cuma alat dan kendaraan, tidak perlu dirisaukan. Saya pun YouTube saya sudah 65.000 followernya, yang satu 54.000. Semuanya saya ambil menggunakan handphone. Tidak ada yang menggunakan kamera besar-besar. Nah, artinya apa? Kita nggak perlu minder sebenarnya. Dan kita pun bisa ngambil gambar. Wong kamera yang kita ambil pakai HP dengan menggunakan kamera yang besar itu hasilnya bagusan yang HP. Editingnya bisa kita lakukan di sini juga, ngupload juga di sini juga. Dan kita viewernya nggak kalah. Nah, Bapak Ibu, saya juga sekaligus white campaign. Jadi selama ini kan kalau ditanya Ibu lah mungkin ya. Ibu punya anak kecil ya Bu ya? Putranya kalau dikei handphone kira-kira lebih cepat nyangkol putranya atau ibunya? Satu putrane. Oke. Kalau Bu Pengawas menurut saya Bu ditanya begitu, 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa data atau telepon Bu? Pulsa data. Pulsa data. Lebih banyak nonton YouTube atau TV? Saya, cucu saya sama saya berani ke TV Pak. Karena Singapura sekarang sedang beralih teknologi. Jadi untuk mengatasi masalah psikologi anak di Singapura itu sekarang sudah beralih, anak di bawah 16 tahun tidak boleh ikut dalam medsos. Dan provider di medsos itu kalau masih menerima akun anak di belum 16 tahun mendapat sanksi. Jadi kalau di rumah mohon maaf, cucu saya berani ke TV. Nah, ini luar biasa. Kalau melihat berita Bu, lebih banyak di handphone atau di koran cetak? Saya di TV Pak. Nah, ya, maksudnya di handphone atau koran cetak? Maksudnya? Kan ada koran cetak itu Bu. Nah, melihat berita itu lebih banyak di handphone atau koran cetak? Di handphone, tapi saya jarang karena dia juga mata. Artinya sebenarnya sudah jelas bahwa fenomena handphone itu luar biasa. Bu, saya matur Bu, ada fenomena luar biasa. Di Ricis Solo, kita ini ngantri. Nah, setelah ngantri, ojol itu kemudian telepon. Mbak, ini diantar kemana kok 0 km? Saya di pojokan Mas. Loh, lah kenapa jalan tidak ngantri sendiri? Males jawabannya. Artinya apa? Mereka lebih baik bayar orang ngantri daripada mereka yang ngantri dan dia nunggu di pojokan. Nah, saya Bu semester ini ngajar kewirausahaan. Akhirnya apa? Mau tidak mau akhirnya saya membuat toko fisik. Ada toko fisiknya dan saya jual online. Saya menggunakan TikTok Shop. Jadi kalau penjenengan menggunakan sosial media untuk banyak untuk scroll, kita mengajarkan kepada mahasiswa ini loh digunakan untuk afiliator. Yang lucu, ada orang beli Indomie, saya nyebut merek, tapi nyatanya memang beli Indomie. Itu dari Surabaya beli di tempat saya lewat aplikasi, lewat platform. Ada yang beli keripik itu dari mana Pantura itu mana Pati, itu belinya di tempat saya lewat platform juga. Kemarin terakhir, ini yang saya kaget, jam tertegun itu sampai 5 menit itu masih tertegun. Beli uyah Bu,
betul-betul kecil. Beli uyah tiga bungkus yang bata itu loh, itu dari Bangka. Nah dipikir apa nih dekatnya mereka tuh nggak ada Indomie, nggak ada garam, kok belinya di tempat saya? Kata kuncinya apa ternyata? Karena diantar sampai rumah. Artinya sekali lagi, saya menggunakan media sosial untuk kepentingan yang produktif, yang konstruktif, yang bermanfaat. Dan itu kita ajarkan kepada mahasiswa. Diharapkan nanti siswa-siswa juga begitu diajari, sehingga mereka tidak sampai lulus itu sudah bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga apa? Lulus, mereka tidak perlu khawatir berpikir, aku kerja ning dia. Dia bisa menggunakan gadgetnya yang selama ini menjadi momok, menjadi madorot, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa berdaya guna. Harapan saya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Karena begini Bapak Ibu, tentu pasti Bapak Ibu di depan juga perso. Kalau anak SD ke bawah itu, misalnya jangan lihat YouTube, jangan lihat TikTok, di dalam otak mereka itu silahkan. Jadi maksud anak itu tidak boleh naik sudah agak tinggi SMP, jangan gitu. Mereka ketika yang mengeng itu sudah pergi, mereka akan penasaran untuk justru mencoba. Nah, kalau kita ngomong jangan-jangan, kita nggak akan kajen. Maka caranya adalah memenuhi ruang digital dengan konten-konten yang produktif. Itulah yang seharusnya dilakukan, dan itu kenapa YouTube, TikTok, Facebook, dan juga IG saya isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Saya kemarin baru ada yang WA lagi ngendorse saya, tapi saya tidak mau karena ngendorse-nya itu bagian tubuh saya yang bagian dalam. Wediku nek misalnya gitu, dia suruh tak pakai ke ya gitu, kan saya nggak mau. Nah, jadi aku ki wis wong tuwa elek, orang ganteng gitu, tapi masih terima endorse Bu sampai saat ini. Banyak sekali yang endorse saya. Artinya kalau misalnya saya ngejek nom-nom, itu kudunya kan lebih. Karena mereka jek ayu, jek nom gitu, lebih berdaya guna. Coba bayangkan kalau seandainya penjenengan makan sebelum di endorse ya, siswanya itu makan di warung, kemudian di konten, kemudian di match lokasinya di mana ditempatkan. Akhirnya ada yang tahu dan datang ke sini. Yang hebat siapa? Anda. Karena banyak yang berdatangan karena map dan konten yang Anda bangun. Itu yang saya maksud Bu. Jadi berdayakan gadget kita, internet untuk kepentingan yang produktif dan komunikatif, dan jangan jadikan itu menjadi madorot sehingga kita masuk neraka jahanam. Bapak Ibu, demikian, dan saya langsung nyuwun pamit karena harus ke Sukoharjo lagi. Ada agenda. Mudah-mudahan yang dilakukan hari ini bisa membawa dampak. Jangan pernah takut bahwa dampak yang ini hanya untuk kita. Dampaknya harus secara luas dan masif. Bisa. Karena kalau pengen menghancurkan orang, maka dengan pena kita. Sekarang kalau kita pengen menghancurkan orang, dengan gadget kita. Tetapi kalau pengen mengangkat orang, juga dengan gadget kita. Semoga gadget yang kita punya bisa membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.